Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulis Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengubah hati kita di dalam firman-Nya, sehingga firman Tuhan dapat bekerja, mengajar kita, serta memberi hikmat, sehingga kita dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya sebagaimana pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lalu, hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan, Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menyandarkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 8 Desember 2023, tertulis dalam kitab Yohanes 9 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ikon ulau kudo ulau ni namarsuru au saliling arian. Aidung roborngin dang tarbahen mangula di si manangise. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apapun tantangan, hambatan dan rintangan tidak pernah membuat Yesus berhenti untuk melakukan kebaikan. Apa yang telah dirancangkan, apa yang telah dinubuatkan akan dinyatakan di dalam kasih setia-Nya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, memberitakan kabar surga agar setiap orang-orang yang ditebus beroleh keselamatan kekal, menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat demi mujizat dikerjakan Tuhan dan memberikan pertolongan bagi manusia karena didorong belas kasihan. Sangat berbeda dengan manusia. Sekalipun kita punya niat, tekad yang kuat, tetapi sering sekali hambatan, tantangan, pergumulan bisa membuat kita menunda untuk melakukan kebaikan. Bisa membuat kita berhenti mengabarkan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwasanya Yesus mengerjakan mujizat sebagai tanda cinta kasih-Nya kepada kita manusia. Tentu ini mau menunjukkan dan mengajar kepada kita bahwasanya selagi masih ada waktu, selagi masih diberi kesempatan, harus melakukan banyak kebaikan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak pernah berhenti memberitakan firman Tuhan, mengabarkan kebaikan Tuhan, dan terus berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Itu artinya selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan.
Karena apa? Karena kesempatan itu akan berakhir. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada time limit, ada batas di mana kita bisa melakukannya. Pada saatnya tiba, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini yang mau dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga akan disampaikan kepada kita yang hidup di dunia. Saudara-saudara, jangan menunda, lakukanlah kehendak Tuhan selagi masih siang, selagi masih ada waktu, selagi kita diberi kesempatan. Nafas kehidupan yang kita miliki saat ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mengerjakan hal-hal baik, hal-hal yang berkenan kepadanya. Janganlah kiranya waktu siang ini, kesempatan ini, kita pakai hanya untuk kesenangan kita. Kita pakai hanya untuk memuaskan keinginan hati kita, keinginan daging kita. Tetapi marilah kita bersama-sama mengingat pesan firman Tuhan, kesukaan hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan. Karena ada saatnya akan tiba bagi kita, Tuhan memanggil dan kita akan kembali kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di masa-masa hidupnya. Semua kebaikan, semua kemurahan surgawi Dia kerjakan dan nyatakan. Itulah sebabnya kita sebagai murid-murid Yesus, pengikut Kristus di masa kini, harus meneladani apa yang telah dikerjakannya. Mungkin kita tidak bisa melakukannya secara utuh, sempurna 100%, tetapi di dalam hati, di dalam niat dan sukacita keikhlasan, kita mau meneladani apa yang dikerjakan Yesus di tengah-tengah dunia sekuat dan semampu kita, sebagaimana kekuatan dan porsi kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini mari kita berkomitmen untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, hidup di dalam terang Tuhan, mengingat apa yang ditawarkan dunia ini hanya kesenangan sementara. Marilah kita berlomba-lomba mengejar kesenangan yang kekal, kebahagiaan yang abadi yang diberikan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Bican torang ari, selagi masih siang, selagi masih ada waktu, marilah kita terus melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, mulai saat ini, di tempat di mana kita berada. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus melakukan yang baik, yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya hidup kami ada batasnya, kesempatan kami pun ada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, kami mau meneladani-Mu, melakukan banyak kebaikan, melakukan belas kasih kepada semua orang. Bapa, kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kami akan bisa melakukannya jika Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setiap hari mengingatkan kami untuk hidup lebih baik daripada hari sebelumnya. Bapa, kasihanilah kami jika dalam menjalani hari-hari kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Kami sering hanya memuaskan keinginan-keinginan daging kami. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami untuk kami boleh beroleh keselamatan di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan kepada-Mu. Kasihanilah kami, berkatilah kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dimanapun berada. Biarlah Tuhan menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.